Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan adik-adik saudaraku semua. Kita bertemu dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Hari ini Jumat 16 Oktober, renungan kita bertema Belajar Tiada Henti. Sebelum mendengarkan firman Tuhan tersebut, mari kita berdoa lebih dahulu. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk hari baru ini, untuk kesediaan dan pemeliharaan Tuhan hingga pagi ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, maka kiranya Roh Tuhan yang kudus menyertai dan memampukan kami untuk dapat mengerti kehendak dan sapaan-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Saudara semua, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan 17 ayat 14 sampai dengan 20 yang akan dibacakan adik Rian dari Praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan adik Rian. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Ulangan 17 ayat 19 sampai 20 yang demikian. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dik Rian, semoga Tuhan memberkati adik beserta Bapak Ibu di keluarga. Dalam bacaan kitab Ulangan tadi, Tuhan mengingatkan kita bahwa melalui hambanya Nabi Musa sedang menyiapkan bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan yang menjadi hak milik mereka. Bangsa Israel memulai kehidupan seperti bangsa-bangsa lainnya di tanah yang telah menjadi hak milik mereka. Israel sudah tidak ingin berada di bawah kepemimpinan Tuhan. Mereka juga ingin memiliki seorang raja manusia seperti bangsa lainnya. Kepada umatnya, Tuhan memberi syarat-syarat yang harus mereka perhatikan tentang seorang raja. Raja itu harus dipilih oleh Tuhan dari antara orang Israel. Raja tidak boleh memiliki banyak kuda, istri, emas, serta perak. Karena kuda pada masa itu menjadi bukti kekuatan seseorang. Emas dan perak adalah ukuran pasti akan tingkat kekayaan seseorang. Sedangkan istri dapat menunjuk kepada kekuasaan yang menyangkut daerah atau kerajaan yang telah ditaklukkan oleh sang raja. Karena pada masa itu banyak pernikahan raja yang bersifat politis. Apabila seorang raja mengandalkan semua ini, dapat berarti raja mengandalkan dirinya sendiri, bukan Tuhan. Dia akan mudah menyimpang dan membuat umat Israel kembali ke dalam pembuangan. Untuk itu, seorang raja harus memiliki dan membaca salinan hukum Taurat. Salinan hukum inilah yang mengajarkan takut akan Tuhan dan tidak meninggikan diri terhadap saudara-saudaranya. Ini pula yang memastikan
pemerintahannya dapat bertahan hingga anak-anaknya. Saudara, bagaimana sekarang dengan keluarga kita? Dari firman tadi, keluarga yang takut akan Tuhan, jemaat yang takut akan Tuhan, memang sering dan mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Seperti kepada raja-raja Israel, Tuhan juga berharap keluarga Kristen selalu belajar agar mengenal didikan Tuhan hingga kuat dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Keluarga yang takut dan selalu bersama Roh Tuhan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan dalam segenap keadaan, suka maupun duka di dunia ini. Roh Allah yang akan memampukan kita untuk hidup bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, kami mengucap syukur atas sapaan Tuhan pagi ini. Mampukan kami untuk selalu dapat belajar dan mendengarkan firman-Mu, hingga kami selalu dekat dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan hari ini, sehingga rancangan Tuhan yang indah atas kami boleh terjadi pada kami. Amin.